Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga belajar pun harus tetap semangat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran sejarah Islam, dan kita akan mempelajari tentang bagaimana penentangan dan permusuhan kafir Quraisy terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu juga permusuhan kaum kafir Quraisy kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat Nabi SAW. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan jahriyah, dengan terang-terangan. Setelah Nabi SAW berdakwah dengan terang-terangan atau dakwah jahriyah, ternyata dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi SAW membuahkan hasil yang sangat baik. Kaum kafir Quraisy, yang mana mereka menyembah berhala, memohon, meminta kepada berhala. Kemudian ada yang menyembah sapi, berkurban untuk patung sapi. Ada juga yang sujud ruku kepada patung. Nabi SAW berdakwah jahriyah terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy, kepada manusia di Jazirah Arab pada waktu itu, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi SAW memperingatkan manusia agar tidak beribadah kepada patung, karena tidak ada manfaatnya. Begitu juga yang menyembah kepada patung sapi, agar berhenti dari menyembah patung sapi tersebut, karena patung tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat. Begitu juga ada yang membawa sesajen, sujud ruku kepada patung orang soleh yang diagung-agungkan. Nah, ini termasuk kesyirikan. Diingatkan oleh Nabi SAW agar meninggalkan berhala-berhala tersebut dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengetahui hasil yang sangat bagus dari dakwah jahriyah, maka orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy ini semakin marah dan gelisah. Mereka terus-menerus memikirkan dan mengarahkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Inilah kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka tidak suka jika kaum muslimin atau orang-orang mulai mengikuti Nabi SAW beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka pun terus-menerus memikirkan bagaimana caranya agar dakwah Nabi SAW ini bisa berhenti, dan mengerahkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Sehingga Nabi pun banyak mendapatkan permusuhan dari kaum kafir Quraisy. Di antara bentuk-bentuk permusuhan kaum kafir Quraisy, yang pertama yaitu menghina, mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ini pertama yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Terlebih lagi ketika mengetahui bahwasanya musim haji ini sudah dekat,
dan akan datang musim haji. Dan musim haji di waktu itu merupakan hajatan besar bagi suku Quraisy, karena berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan datang mengunjungi Mekah. Sehingga kaum kafir Quraisy mereka mengadakan perkumpulan. Ya, mereka berkumpul di tempat Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah seorang yang dituakan dan dimuliakan di kalangan mereka. Mereka berkumpul di tempat Walid bin Mughirah untuk membicarakan masalah tersebut. Mereka mengusulkan untuk memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad SAW, seperti gelar seorang dukun, orang gila, penyair, penyihir, dan berbagai macam gelar buruk lainnya. Setelah mereka berunding, bermusyawarah, akhirnya Walid bin Mughirah menyampaikan pendapat. Yang kemudian pendapat tersebut disepakati oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Pendapat Walid bin Mughirah mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang penyihir, membawa perkataan menyerupai sihir, bisa memisahkan seseorang dengan bapaknya, memisahkan seseorang dengan saudaranya, istrinya, dan kerabat dekatnya. Ini adalah tuduhan dusta, tuduhan dusta. Dan inilah gelar yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah mereka sepakat dengan gelar jelek yang diberikan kepada Nabi SAW tersebut, akhirnya mereka ketika datang musim haji, mereka memperingatkan masyarakat yang datang ke Mekah agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap mendatangi manusia dan mendakwahkan Islam kepada mereka di tempat-tempat tinggal, di tempat perdagangan mereka seperti pasar Ukaz, Madinah dan Dzulmajah dan lain sebagainya. Dan Abu Lahab terus menguntit di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, janganlah kalian mendengarnya. Dia adalah orang yang dusta, orang yang telah keluar dari agama dan lain sebagainya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Inilah di antara bentuk permusuhan kaum kafir Quraisy. Yang pertama yaitu hinaan, ejekan, dan olok-olokan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mereka kaum kafir Quraisy mencemarkan nama baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi gelar Nabi Muhammad SAW adalah sairun, yaitu penyair, majnunun, gila, pendusta, dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW yang mulia, yang baik akhlaknya, yang amanah, siddiq dalam ucapan dan perbuatannya, Nabi SAW diberi gelar oleh orang kafir Quraisy dengan gelar tuduhan-tuduhan yang jelek dan dusta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka juga membuat tandingan Al-Quran supaya manusia ini tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi mereka kaum kafir Quraisy membuat dongeng-dongeng orang-orang terdahulu agar manusia lalai dari Al-Quran, dan juga membuat syair-syair, lantunan-lantunan lagu agar membuat manusia lalai dari Al-Quran. Begitu juga dengan musuh-musuh Islam di zaman kita sekarang ini. Mereka membuat lagu-lagu yang berbagai macam bentuknya supaya manusia ini berpaling dari Al-Quran. Kita dan kalian sebagai anak-anak yang soleh-solehah, jangan sampai kalian mendengarkan musik, lagu-laguan. Tinggalkan musik, karena itu tidak ada manfaatnya. Karena musik pasti akan menjadikan kita lalai dari Al-Quran. Musik dan Al-Quran ini tidak bisa bersatu. Kalau kalian lebih condong kepada musik, maka kalian akan susah menghafal Al-Quran. Maka dari itu tinggalkan musik supaya kalian lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Ini kaum kafir Quraisy, mereka membuat tandingan Al-Quran supaya orang-orang lalai dari membaca Al-Quran, supaya orang-orang lalai dari mendengarkan Al-Quran. Mereka membuat dongeng-dongeng, membuat lagu-lagu, musik-musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat,
Orang kafir Quraisy membuat penawaran, ya, untuk mempertemukan Islam dan tradisi jahiliyah, ya. Jadi pemuka-pemuka Quraisy ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajukan penawaran. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga menyembah apa yang kami sembah, hingga kita bisa saling bersatu dan engkau menjadi pemimpin kami. Namun ketika datang penawaran dari kaum kafir Quraisy tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun yang memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah sekali-kali aku menyembah apa yang kalian sembah, dan janganlah kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini sebaiknya, ini sikap seorang muslim yang beriman. Kita pun juga sama seperti itu. Kita muslim, beragama Islam, punya syariat-syariat Islam. Jangan kita ikuti syariat-syariat non-muslim, ya. Dan yang paling masih banyak diikuti kaum muslimin dari perayaan-perayaan orang kafir, diantaranya merayakan tahun baru, ya, baik itu tahun baru Masehi ataupun tahun baru Hijriyah. Perayaan dalam Islam hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri, itu saja. Selainnya bukan dari Islam. Kemudian yang kelima, yaitu mengganggu dan menyiksa baik lisan maupun fisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di samping Nabi SAW mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta, beliau juga mendapatkan siksaan, ya, dari kaum kafir Quraisy. Dan di antara gangguan dan siksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dari kafir Quraisy, yang pertama, kafir Quraisy memberi gelar yang buruk kepada Nabi, seperti gila, penyihir, pendusta, dan lain-lain. Tentunya ini merupakan gelar-gelar yang dusta, yang buruk, yang tidak pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini melempari Nabi SAW dengan batu, sehingga membuat kedua tumit beliau berdarah. Bayangkan bagaimana siksaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan tauhid kepada manusia, ya, beliau dilempari dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Dan yang paling mengherankan, yang melempari beliau adalah paman beliau sendiri. Ya, ini cobaan, ujian yang dialami oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Dia memasang duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan juga di depan rumah beliau di malam hari, sehingga beliau pun kakinya kena duri-duri tersebut. Kemudian yang keempat, Uqbah bin Abu Mu'aid mencekik Nabi SAW ketika sedang sholat, dicukik dengan cekikan yang sangat keras. Dan waktu itu diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar pun, ya, membela atau menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di lain kesempatan juga Uqbah bin Abu Mu'aid ini meletakkan kotoran unta di punggung Nabi SAW ketika beliau sedang sujud. Ini diantara sisanya dari Nabi SAW. Dan yang kelima, ya, beliau juga pernah dipukul hingga terjatuh ke tanah. Bahkan beliau juga pernah dipukul orang-orang kafir Quraisy hingga berlumuran darah, dan berbagai macam siksaan-siksaan yang lain. Namun siksaan tersebut tidak berarti bagi Rasulullah SAW, karena beliau memiliki keimanan yang kuat, teguh di atas kebenaran, berwibawa, dan dihormati oleh setiap orang. Jadi keimananlah yang menjadikan Nabi SAW tetap tegar berdakwah, menyeru manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain Nabi SAW, kaum kafir Quraisy juga menyiksa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, di antara sahabat-sahabat Nabi yang disiksa karena mempertahankan keislaman mereka, yang pertama yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Beliau disiksa, diikat lehernya
lalu diarak keliling Mekah, didera dengan tongkat, ya. Kemudian beliau dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Bayangkan di Arab, padang pasir, ketika cuaca sangat panas, maka panasnya luar biasa. Tidak seperti kita di Indonesia ini. Di sana jauh lebih panas lagi. Ya, beliau dijemur di bawah terik matahari, tidak diberi makan, dan pundaknya ditindih dengan batu besar di tanah lapang yang sangat panas. Subhanallah, itulah siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Tetapi imannya tetap kokoh dan dia terus mengatakan Ahad, Ahad, yang artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Jadi keimananlah yang menjadikan Bilal bin Rabah mampu mengatasi siksaan yang sangat pedih yang dia alami. Yang kedua yaitu Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya. Ini juga disiksa oleh kaum kafir Quraisy, Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya radhiyallahu taala anhu. Ya. Ammar bin Yasir ini disiksa, ya, bersama dengan ayah dan ibunya. Mereka diseret ke tengah-tengah padang pasir yang panas, lalu menyiksanya di situ. Yasir, ayahnya Ammar, meninggal dunia dalam penyiksaan itu. Begitu juga dengan ibunya Sumayyah, ditikam oleh Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga beliau pun juga meninggal dunia. Jadi wanita pertama yang syahid dalam Islam yaitu ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sedangkan Ammar yang masih hidup ini harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Bayangkan betapa sakit yang siksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ini. Bahkan Nabi SAW ketika melihat keluarga Yasir yang disiksa oleh orang kafir Quraisy, beliau mengatakan, "Sabrun ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Di antara sahabat Nabi SAW yang disiksa juga oleh orang kafir Quraisy yaitu Khabbab bin Al-Ard. Orang kafir Quraisy mencengkeram rambutnya, lalu menariknya dengan keras, membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya di pasir yang panas hingga beberapa kali. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Bayangkan betapa sakitnya siksaan yang mereka alami untuk mempertahankan keislaman mereka. Sekali lagi, keimananlah yang menjadikan mereka kuat dalam menghadapi siksaan-siksaan dari orang kafir Quraisy. Begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diasapi di dalam tikar yang menggulung tubuh beliau, dan yang melakukan adalah paman beliau sendiri. Bayangkan disiksa oleh kerabat sendiri, pamannya sendiri menyiksanya. Kenapa? Karena masuk Islam. Begitu juga dengan sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau ini sebenarnya orang yang kaya raya. Ya, orang yang kaya raya. Karena beliau masuk Islam, beliau diusir oleh keluarganya, ya, sehingga menjadi miskin dan tidak punya apa-apa. Sebelumnya Mus'ab bin Umair ini pakaiannya serba bagus, ya, kendaraannya serba bagus, segala keinginannya bisa terpenuhi karena anak orang kaya. Namun ketika beliau masuk Islam, beliau diusir oleh keluarganya. Disebabkan apa? Disebabkan keislaman. Namun keimananlah yang menjadikan beliau mampu meninggalkan dunia karena beliau mengharapkan surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yaitu sahabat Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Beliau disiksa oleh orang kafir Quraisy dengan siksaan yang berat sehingga menjadikan ingatannya hilang. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi SAW yang disiksa oleh orang kafir Quraisy. Sekali lagi, yang menjadikan mereka semua itu kuat dalam menghadapi siksaan-siksaan kafir Quraisy yang kalau kita melihatnya, memikirkannya, membayangkannya, mungkin kita tidak akan mampu. Namun keimanan yang berbicara.
dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadikan kita bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Maka dari itu anak-anakku yang soleh-solehah, ya, kita sebagai orang yang beriman, orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga akan mengalami ujian-ujian dalam mempertahankan keislaman kita. Namun ujian yang kita alami tidak seperti ujian-ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi atau yang dialami oleh Nabi SAW, sampai dilempari batu, ya, sampai berdarah-darah kakinya, dipukuli sampai berdarah-darah dan terjatuh ke tanah, ya, dan lain sebagainya. Ujian kita tidak seberat mereka. Ujian kita sebenarnya ringan, cuman terasa berat. Ujian kita adalah game, mainan. Kita akan bagaimana kita ini bisa berhasil, ya, supaya ketika kita mendengar azan, ya, kemudian langsung menyeru panggilan azan tersebut, meninggalkan mainan, ya, meninggalkan game dan lain sebagainya. Itulah ujian kita. Ya, maka dari itu kita harus mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar dan terus belajar. Menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Jadi itu anak-anak yang soleh-solehah, ya, beberapa siksaan, ya, yang dialami oleh Nabi SAW beserta para sahabatnya dalam mempertahankan keislaman. Kita pun sebagai umat Nabi SAW yang cinta kepada Nabi SAW harus mempertahankan keislaman kita, apapun itu ujian yang akan kita alami. Anak-anak yang soleh-solehah, jadi ini materi kita hari ini. Adapun selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian, halaman 23, 24, dan 25. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.